328. Akhir kekuatan. Senyum sinis tersungging di bibir Baili Simi saat ia berkata, maka formasi ini akan lenyap. Iblis sejati abadi mengikutinya bagaikan bayangan, seolah mampu memprediksi titik pendaratan Yuan Futu. Tak terpengaruh oleh jarak, ia justru mendekat. Yuan Futu menghunus pedangnya, dan beberapa bayangan pedang biru tiba-tiba mengembun dari kehampaan. Bayangan-bayangan itu melesat keluar, meninggalkan bekas luka di tubuh iblis sejati abadi, tetapi jauh dari memusnahkannya. Dari luka-luka yang menggerogoti daging ini, gumpalan energi iblis keluar. Tetapi bagi Dharmakaya, gumpalan-gumpalan itu tak berarti apa-apa, mereka hanya bisa dipadatkan kembali. Baili Simi tidak menyerang secara langsung, melainkan memfokuskan seluruh energi mentalnya pada iblis sejati abadi. Mencoba menggunakan kekuatan Dharmakaya untuk menghancurkan Yuan Futu. Inti formasi tersebut. Yuan Futu terkejut mendapati bahwa bayangan pedang yang mengembun itu hampir 10 kali lebih lemah dari sebelumnya. Cahaya biru meredup, dan pola-pola elemennya begitu samar hingga nyaris tak terlihat. Ia langsung teringat naga emas itu dan berpikir, serangan naga emas itu telah memberikan dampak yang mendalam pada formasi Kaisar Laut Yuanji, menekan kekuatan formasi pedangku. Ia melirik sekeliling, dan menyadari bahwa cahaya pada batu roh itu perlahan memudar. Seolah formasi itu telah mencapai ujungnya, puncaknya pasti akan menurun. Dengan bergabungnya para murid Sekte Dewa Naga, kelangsungan hidup Sekte Pedang berada di ujung tanduk. Semua orang berjuang mati-matian, tak berani mengendur. Melihat kehancuran Sekte berusia 1000 tahun ini yang akan segera terjadi, Yuan Futu diliputi keputusasaan dan amarah. Ia menyesali mengapa hal ini terjadi padanya. Selama bertahun-tahun, ia mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi, berusaha menjadi lebih kuat dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Tetapi sekarang, tak ada yang berhasil. Formasi pedang yang dilepaskannya jelas tak mampu menahan serangan dahsyat iblis sejati abadi. Dalam sekejap, formasi itu maju. Tinju tulangnya menghantam pedang Zhu Huang yang menghalangi. Bila pedang itu membengkok dengan keras, dan semburan energi iblis murni meletus, membuatnya terpental, hampir jatuh di luar jangkauan formasi. Bersamaan dengan itu, formasi Kaisar Laut Yuanji, yang mencakup 1000 kaki, mulai miring. Di bawah pengaruh api empedu naga surgawi yang membara, tampaknya formasi itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Menghancurkan formasi itu hanya masalah waktu. Yuan Futu jatuh ke tanah dengan cemas. Sebelum ia sempat bangkit, makhluk iblis berwajah pucat itu telah melangkah maju, menghujani tinju tulang lagi. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap menukik. Tubuhnya berputar-putar dengan beberapa sinar pedang hitam pekat. Bayangan itu bertabrakan dengan keras dengan tinju tulang. Bang, Dewa Pedang Suanyin. Aspek Dharma, layu seperti teratai dalam kesunyian. Yuan Futu memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak 6 meter jauhnya. Iblis sejati abadi menoleh dan menatap wanita menawan yang berdiri di dekatnya. Wajah Nangong Kyushui memerah. Tampak seperti baru saja merangkak keluar dari genangan darah. Tetapi wajahnya sangat pucat, dengan rambut berantakan yang menjuntai di dadanya. Di tangannya, ia memegang kepala seorang murid Sekte 9 Neter. Tampak sangat garang. Dengan bantuan kekuatan formasi pedang Kaisar Laut Yuanji, ia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kepungan, dan kemudian menyelamatkan Yuan Futu di saat kritis ini. Penatua Nangong. Yuan Futu tercekat di tenggorokannya. Sedikit terdiam. Ia merasakan bahwa prajurit Tianmang tingkat puncak ini berada di ujung kekuatannya. Auranya bagaikan gumpalan kapas yang kusut, lemah dan kompleks. Nangong Kyushui menggelengkan kepalanya pelan, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dalam genggamannya. Kemudian, ia membentuk gerakan pedang dengan kedua tangan di depan dada. Ini adalah gerakan pedang terkuat yang bisa ia lakukan, sekaligus yang terakhir. Pedang itu tetaplah pedang Yin misterius Netherworld. Pedang ini tidak sebesar yang sebelumnya, melainkan bilah ramping. Panjangnya sekitar 7 kaki, yang dipadatkan dengan energi sejati gelap yang sangat besar. Bilah hitam ini melayang di hadapannya, melindungi iblis sejati abadi dari pandangan. Yuan Futu melihat niatnya. Matanya dipenuhi keterkejutan. Namun sebelum ia sempat berbicara, iblis sejati abadi bergerak. Dan sebagai balasannya,
Bila hitam itu juga bergerak. Detik berikutnya, kehampaan ruang tiba-tiba terdistorsi, dan bayangan iblis sejati abadi perlahan muncul. Tinju tulangnya menghantam bilah pedang. Energi iblisnya yang kuat mengalir deras seperti sungai. Namun, bilah pedang hitam itu tampak biasa saja sekaligus keras kepala. Bergetar hebat saat menahan pukulan. Kedua kekuatan itu mencapai jalan buntu. Nangong Kyushui tampak siap. Gerakan pedang yang ia gunakan mulai berubah. Tetapi setiap kali berubah, wajahnya semakin pucat. Dan darah menetes dari sudut mulutnya. Menetes ke punggung tangannya yang putih mulus. Bersamaan dengan itu, bilah pedang hitam itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Melepaskan kekuatan luar biasa dalam sepersekian detik. Menembus tubuh iblis abadi. Energi iblis itu hancur. Dan tinju iblis abadi meledak seperti tinta. Mengalir dari pergelangan tangan ke lengan bawah. Lalu ke bahu. Kekuatan bilah pedang hitam itu tak terhentikan dan menghancurkan. Yuan Futu menyaksikan dengan kaget. Tak pernah membayangkan bahwa sosok Dharma ini, di alam transformasi, bahkan akan terluka lengannya. Nangong Kyushui dengan lemah menurunkan tangannya. Gerakan pedangnya lenyap. Ia merasa energi sejati dalam ramuan emasnya telah lama terkuras. Dan kini ia tak lagi memiliki kekuatan untuk menyerapnya. Ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Ingin sekali memejamkan mata dan tertidur lelap. Melihat ini, Han Fei tersenyum dan berkata, "Aku belum pernah melihat iblis sejati abadimu semalu ini. Hanya saja harga yang dibayar oleh kultivator alam Tianmang terlalu mahal. Dharma kaya langit dan bumi tidak memiliki tubuh fisik. Kehilangan lengan bukanlah apa-apa. Selama aku memadatkannya kembali, aku bisa mengembalikannya ke keadaan semula." Baili Simi berkata dengan muram. Tapi formasi ini pasti akan hancur. Waktunya hampir habis. Han Fei menatap naga langit 8 divisi. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dan niat membunuh melonjak. Naga langit 8 divisi mengangkat kepalanya dengan bangga. Dan esensi api yang tak terbatas mengembun dan memurnikan di mulutnya. Pemandangan itu luar biasa. Seolah-olah seluruh langit terbakar. Memantulkan warna merah yang menakutkan. Udara panas terpancar kemana-mana. Menembus awan kelabu. Sambil meraung, naga langit 8 divisi menundukkan kepalanya dan meraung. Esensi api yang terkumpul di mulutnya tampak terkompresi secara ekstrim. Membentuk gelombang cahaya dahsyat setebal ember. Dalam sekejap, ia mendarat di pola miring formasi Kaisar Laut Yuanji. Krak, sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam gelombang cahaya merah ini. Pusat formasi Kaisar Laut Yuanji langsung tertembus, menyebabkan seluruh formasi mulai runtuh dalam area yang luas. Bab 329. Api yang mengalir membakar kota. Formasi primordial Kaisar Laut akhirnya hancur. Yuan Futu merasakan kekuatannya yang luar biasa terkuras habis, dan batu-batu roh di sekitarnya mulai meredup. Seiring energi elemen mereka terkuras secara bertahap, mereka berubah menjadi batu fana yang tak berguna. Garis-garisnya menggantung di udara. Seperti balok yang runtuh. Formasi itu runtuh dalam sekejap. Serahkan harta karun roh kekacauan primordial. Dan mungkin aku bisa memberimu kematian yang lebih nyaman. Sebagai seorang kultivator iblis, Baili Simi dikenal karena metode hukumannya yang kejam. Ia tidak khawatir dengan penolakan Yuan Futu. Tetapi hanya tidak ingin mengerahkan terlalu banyak upaya. Namun, saat ia mendekat, jiwanya tiba-tiba mulai bergetar. Ekspresinya berubah drastis. Dan ia menatap tajam. Hanya untuk menemukan bahwa sebuah manik telah muncul di tangan Yuan Futu. Di dalam manik itu, sebuah batu hitam aneh melayang. Terus-menerus memancarkan petir hitam. Cahaya yang berputar-putar itu tampaknya menciptakan kekuatan penahan yang kuat. Langsung menyegel jiwanya. Baili Simi membeku di tempat. Tak mampu bergerak sedikit pun. Ia merasa seolah-olah jiwanya terikat oleh rantai berduri tajam. Rasa sakit yang luar biasa dari rantai itu membuat alisnya berkerut karena terkejut. Ini ternyata harta spiritual kuno yang berhubungan dengan jiwa. Metode pertahanan Yuan Futu belum habis. Setidaknya ia masih memiliki bola pemakan jiwa kuno. Wajah Han Fei menggelap. Ini akan sedikit rumit, katanya. Begitu ia selesai berbicara, ia berubah menjadi hantu perak dan menyerang. Begitu ia memasuki jangkauan serangan jiwa, bola pemakan jiwa mulai berefek, mengikat jiwanya.
Tangan Yuan Futu gemetar. Menahan jiwa dua penguasa alam transformasi surgawi jauh lebih sulit daripada yang dibayangkannya. Seperti seorang anak kecil yang bergulat dengan beruang coklat. Bahkan jika mereka menahan jiwaku, apa gunanya? Cibir Baili Simi. Iblis sejati abadi itu mendekati Yuan Futu dengan langkah yang luar biasa lambat. Jantung Yuan Futu berdebar kencang. Meskipun kekuatan bola pemakan jiwa memang mampu menahan dua penguasa alam transformasi, itu tidak efektif melawan para Dharmakaya. Terutama mereka yang berada di tingkat Dharmakaya tanpa kesadaran dan setingkat manusia seperti iblis sejati abadi. Ia sama sekali tidak berdaya. Iblis sejati abadi, dengan hanya satu lengan yang tersisa, masih bisa mengayunkan tinjunya yang bertulang. Sambil berjalan, ia berhenti di samping Nangong Kyushui. Wajahnya muram. Tubuhnya benar-benar kelelahan. Tak mampu bergerak. Ia mencoba menghentikan laju iblis itu. Tetapi ia tak bisa menggerakkan satu otot pun. Seolah-olah pedang hitam itu telah menguras seluruh tenaganya. Tiba-tiba, iblis sejati abadi mengayunkan lengannya yang anehnya panjang, membentuk setengah lingkaran, dan menghantam keras ke arah Nangong Kyushui. Bagaikan layang-layang yang tertiup angin, Nangong Kyushui meluncur di tanah sejauh 100 kaki sebelum akhirnya berhenti di tengah tumpukan puing, berjuang untuk berdiri. Nangong, Yuan Futu berseru, saat iblis sejati abadi mendekat. Kecuali bola pemakan jiwa menghancurkan jiwa Baili Simi sepenuhnya, mustahil untuk menahan wujud sihir abadi ini. Baili Simi adalah seorang kultivator kuat di alam transformasi. Bahkan tanpa pelatihan khusus, jiwanya jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Harta sihir kuno ini saja jelas tidak cukup untuk menghancurkannya. Iblis sejati abadi mengayunkan tinju tulangnya seperti biasa. Gerakannya sempurna dan mendekat dalam sekejap. Yuan Futu menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, membiarkan tinju tulang menembus bayangan. Pada saat yang sama, belenggu spiritual kedua pemimpin sekte juga lenyap. Han Fei mendengus dingin dan berteriak. Seni kota pembakar api mengalir. Tiba-tiba, kekosongan di sekitarnya mulai menyusut, seolah terbakar. Tetapi tanpa jejak api, hanya beberapa gumpalan merah samar yang melayang. Tatapan Baili Simi sedikit menyipit saat melihat ini. Seni kota pembakar api mengalir dan seni kaisar pertempuran 9 meter keduanya merupakan teknik tingkat kelima. Tetapi yang pertama adalah manual kultivasi berbasis api. Meskipun ia tidak dapat melihat kobaran api, panas terik yang terkandung di dalam ruang yang menyusut itu bahkan lebih dahsyat daripada api itu sendiri. Dan warna merah samar itu adalah hasil dari konsentrasi esensi api yang ekstrim. Kedua pemimpin sekte ini telah mencapai tahap awal alam transformasi. Kekuatan mereka sebanding. Namun, Master Sekte Dewa Naga, Han Fei, telah lama tenggelam dalam alam transformasi. Tiba-tiba, sebilah-bilah tulang pucat yang sedikit melengkung, menyerupai taring binatang buas, muncul di tangan Han Fei. Dalam kehampaan, taring naga api sisa, Feng Chenzi mengamati pertempuran itu dalam diam. Wajahnya pucat pasi. Saat melihat bilah tulang putih itu, ia berseru takjub. Ini adalah harta spiritual tingkat Tongtian, yang diwariskan turun-temurun dari Sekte Dewa Naga. Sepertinya Master Sekte Dewa Naga siap mengerahkan seluruh kekuatannya. Yuan Futu mengelak dengan segel angin. Tetapi ini juga mencegahnya menahan Baili Simi dan Han Fei. Sehingga kelemahan bola pemakan jiwa pun terungkap. Tiba-tiba, semburan panas yang membakar menyapu wajahnya, membuat rambutnya keriting. Yuan Futu merasa kulitnya hampir meleleh. Han Fei, yang mengenakan kemeja perak, mengangkat bilah tulang pucat itu dan menebas ke bawah. Warna merah tua samar mengembun di ujung bilah tulang itu. Saat bilah pedang itu menebas, ia mengukir setengah busur, menyerupai bulan setengah merah tua, melesat bagai anak panah dari busurnya. Warna merah tua samar itu, yang bergesekan dengan udara dengan kecepatan yang luar biasa, perlahan-lahan menjadi lebih terang, menyala menjadi gumpalan api yang melahap segala sesuatu yang dilaluinya seperti kota atau benteng. Seorang murid sekte pedang yang berdiri dalam jarak 3 meter langsung dilalap api. Seluruh tubuhnya terbakar dengan keras. Seluruh tubuhnya terbakar. Dari tulang hingga jiwa. Seketika menjadi abu. Yuan Futu, yang tak sempat mengatur formasi pembunuh 4 elemen, hanya bisa mengaktifkan formasi di dalam pedang Kaisar Merah.
4 bayangan pedang tiba-tiba muncul dalam sekejap, menghalangi bulan merah tua. Dengan suara berderak, 4 bayangan pedang yang saling tumpang tindih, hancur dan penyok oleh kekuatan penghancur bulan merah tua. Mulai hancur dan penyok dari tengah. Serapu kertas tipis. Tak berdaya. Hancurkan, bisik Han Fei. Dan 4 bayangan pedang meledak. Bulan sabit yang setengah merah tua itu langsung menghantam ujung pedang Zhu Huang. Bilahnya, yang sudah sedikit bengkok, kini terentang hingga batasnya. Biasanya, harta spiritual tingkat tertinggi tidak akan mudah rusak. Namun, saat ini, bagian yang sangat bengkok itu retak. Melihat ini, Yuan Futu langsung terkejut. Bab 330 Susunan Api. Di tempat pedang Zhu Huang patah, serpihan-serpihan logam kecil mulai terkelupas. Masih berjuang untuk bertahan, meskipun kekuatannya sudah di ujung tanduk. Namun, serangan bulan setengah merah itu tak disadari. Daya tembaknya melonjak, melahap artefak suci itu, mengubah retakannya menjadi merah tua yang cemerlang, seperti lembaran besi yang baru keluar dari tungku. Pedang itu, yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, mulai bergetar, seolah merasakan ketakutan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Mantan majikannya adalah seorang maniak pedang ulung, termasuk dalam 5 besar sekte pedang dalam hal kecakapan tempur. Tak kenal takut dan merupakan penegak terkuat yang pernah dikenal sekte pedang. Di tangannya, pedang Zhu Huang begitu tegas dan kejam, membantai manusia yang tak terhitung jumlahnya dengan tekad yang tak tergoyahkan, tak pernah merasa kalah. Seruan obsesi murni sang maniak pedang. Begitu ia menetapkan pikirannya pada sesuatu, ia akan melakukannya, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Justru keyakinan yang tertanam dalam pedangnya inilah yang membuatnya begitu ganas dan tak terhentikan, tak tertandingi. Namun, hari ini, di tangan Yuan Futu, pedang itu bergetar hebat. Bang, pedang Zhu Huang akhirnya tertekuk di bawah kekuatan dahsyat seni pembakar kota api mengalir dan patah. Ujung tajamnya pecah menjadi potongan-potongan besi kecil tak beraturan yang meledak. Sisa kekuatan bulan setengah merah, yang masih tersisa, meremukkan dada Yuan Futu. Seketika membakar pakaian hitamnya menjadi abu. Yuan Futu merasa seolah-olah tersapu oleh lava cair. Sebuah luka sayatan yang dalam muncul di zirah naga Yuan yang miliknya yang sama kunonya, mengeluarkan asap putih yang membakar dan warna hitam hangus terbakar. Itu hanya satu serangan, namun kekuatannya luar biasa. Baili Simi, yang menyaksikan kekuatan sejati Han Fei untuk pertama kalinya, merasa bahwa pemimpin sekte Dewa Naga ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya, dan hawa dingin menjalar di hatinya. Mereka masing-masing memiliki agenda sendiri. Masing-masing berusaha memaksimalkan keuntungan mereka dalam pertempuran ini. Dalam kehampaan, raut wajah Gong Liangqing tampak terkejut. Ia berseru, "Wow, mengesankan. Inilah kekuatan Master Sekte Dewa Naga." Ia tidak peduli seberapa besar keuntungan Sekte Beiming dari perang antar sekte ini. Ia hanya khawatir berkolaborasi dengan dua sekte besar ini pada akhirnya akan menjadi bumerang. Kini, setelah menyaksikan kekuatan Master Sekte Dewa Naga, ia semakin ngeri. Ia menoleh ke arah Feng Chenzi, hanya untuk melihat bahwa ekspresinya kini tak lagi acuh, melainkan serius dan hikmat. Matanya masih dipenuhi kebijaksanaan. Pikirannya merenungkan sesuatu. Bulan sabit merah tua itu lenyap sepenuhnya. Dan Yuan Futu setengah berlutut di tanah. Batuk darah kental. Darah itu langsung mengering menjadi gumpalan merah tua di tanah yang panas. "Aku penasaran, dari mana kau mendapatkan semua harta ini?" tanya Han Fei dingin. Sekte Pedang Tianxuan memiliki fondasi berusia 1000 tahun. Tetapi memiliki harta karun roh kekacauan dan kitab-kitab puncak tingkat 7 sama sekali mustahil. Kalau tidak, mereka tak akan jatuh ke kondisi mereka saat ini. Yuan Futu mengangkat kepalanya, berhasil berdiri tegak, dan berkata dengan suara berat, "Kau takkan pernah tahu, dan mustahil untuk mengambilnya. Kau boleh keras kepala, tapi kalau kami membunuhmu, kami bisa mengambil semuanya." Yuan Futu mencibir sinis. "Ya, aku memang punya harta karun roh kekacauan." Li Changtian, tetua sekte iblis, secara pribadi menyuntikkannya ke dalam tubuhku. Harta itu sudah lama menyatu dengan darah dagingku. Kau tak bisa mengambilnya sama sekali. Sedangkan untuk buku klasik tingkat 7, itu yang kubawa dari laut.
Aku tidak punya teks aslinya. Dan kalian tidak akan bisa menemukannya. Feng Chenzi hanya menginginkan urat mineral berkualitas tinggi itu. Dia menipu kalian semua. Apa? Pupil mata Baili Simi melebar. Matanya berkobar amarah. Kalian akan mati. Dan kalian masih berani bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku bicara omong kosong hanya karena aku akan mati? Yuan Futu mencoba menggunakan kata-kata untuk mengulur waktu. Han Fei berkata, aku akan menyelesaikan ini dengan Feng Chenzi nanti. Sekalipun apa yang kau katakan itu benar, dan kita tidak bisa mendapatkan harta karun roh kekacauan, kau harus mengingat teks tingkat ketujuh itu dalam pikiranmu. Begitu aku merebut kesadaran dan ingatanmu, aku akan secara alami memahami rahasianya. Rebut ingatan kesadaran itu. Yuan Futu sangat marah hingga giginya gatal. Dia benar-benar tahu cara yang begitu kejam. Untuk jiwa, dia harus menggunakan batu jiwa. Dan kebetulan dia memiliki manik pemakan jiwa. Pantas saja Han Fei begitu yakin. Ternyata ia telah memikirkannya matang-matang saat itu. Baili Simi berkata dengan dingin, hari ini, Sekte Pedang pasti akan musnah. Dan semua orang di sini harus mati. Mereka telah melancarkan perang antar sekte. Karena sudah dimulai, perang itu tak dapat dibalikkan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memangkas rumput dan mencabutnya untuk mencegah masalah di masa depan. Ketiga sekte mengepung Sekte Pedang. Dan kemunduran sudah terlihat jelas. Banyak murid elit telah gugur dalam genangan darah. Ada banyak wajah yang dikenal Yuan Futu di antara mereka. Dan para pendekar pedang itu juga berlumuran darah. Mereka tak bisa bertahan lama dalam situasi ini. Han Fei tak ingin menunda lebih lama lagi. Napas panas yang membakar langit kembali menyebar. Dan semburat merah tua samar muncul dari bilah gigi tulang itu. Dan pola susunan rumit dan redup di atasnya tiba-tiba menjadi cerah. Harta spiritual yang mampu menajamkan senjata tingkat Tongtian membutuhkan formasi setidaknya tingkat 8. Taring naga Changhuo adalah warisan yang diwariskan dari para pendekar kuno Sekte Dewa Naga. Konon, formasi itu terbuat dari gading naga emas kuno bercakar 8. Nilainya menyaingi seni membakar kota api mengalir. Keduanya merupakan harta karun paling berharga sekte tersebut. Formasi itu aktif, dan aliran aura merah tua mulai muncul dari kehampaan. Arus panas mencapai puncaknya, membakar segalanya. Mayat-mayat di tanah langsung menjadi abu, dan tanah serta batu yang keras menjadi lemas seperti lumpur. Pola-pola iblis berdenyut di sekujur tubuh Baili Simi. Berdiri dekat, ia terpaksa mengaktifkan seni kaisar pertempuran 9 neter untuk pertahanan. Jika tidak, ia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi di ruang yang membara ini. Formasi kecil yang menajamkan taring naga Changhuo memiliki satu kata, Yan, katanya, meliputi Changyan, Qiyan, dan Senyan. Itu merupakan formasi Yan tingkat 8. Han Fei berbicara perlahan. Tetapi di kehampaan, gumpalan aura putih dan biru mulai mengembun. Api membara yang terkandung dalam ketiga aura itu melesat ke langit, membakar lubang besar di awan kelabu. Sinar matahari bersinar dari sini dan jatuh menimpa Han Fei. Naga 8 bagian itu menjulurkan kepalanya dan menatap formasi tingkat 8 yang terukir di Changhu Longfang. Menghadapi serangan tingkat ini, hati Yuan Futu dipenuhi keputusasaan. Ia tak mampu melawannya, juga tak mampu melarikan diri. Ia hanya bisa berdiri tegap, menunggu datangnya penghakiman kematian. Namun, saat itu, matanya tiba-tiba terasa sakit, seolah-olah ditusuk jarum baja. Bab 331 Pedang Segala Sesuatu. Itu mata Sura. Yuan Futu tidak menyangka mata Sura akan terbuka saat ini. Hal itu terjadi secara spontan. Dan jindannya telah kehabisan Zenyuan untuk mempertahankannya. Jadi ia sangat terkejut. Namun, terkurasnya Zenyuan Chaos bawaan di dalam jindannya terasa aneh. Penipisan itu tidak terjadi secara bertahap, melainkan terkuras sekaligus, seperti ikan paus yang menghisap air. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia mulai berubah menjadi sesuatu yang aneh. Bunga bukan lagi bunga, batu bukan lagi batu, manusia bukan lagi manusia. Hakikat segala sesuatu sedang mengalami transformasi yang mengguncang dunia. Han Fei tetap tidak menyadari hal ini, masih tenggelam dalam formasi api. Pola yang digambar oleh tiga api pamungkas itu seolah membakar dunia seperti tungku. Dan kekuatan ini terus bergerak maju, segera memusnahkan Yuan Futu.
Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk debu dari tanah dan menyapu beberapa pecahan batu, yang mengembun menjadi kabut abu-abu yang melayang menuju Baili Simi. Tampak begitu lemah dan tak berdaya. Ada yang aneh. Tanda seru petik 2. Baili Simi merasakan ada yang tidak beres. Pola iblisnya memancar. Dan dalam sekejap, ia mengaktifkan teknik kaisar pertempuran 9 meter hingga mencapai potensi penuhnya. Zat keabu-abuan itu menghantam pola iblis dengan lemah, berubah menjadi niat pedang yang sangat tajam. Pola iblis di hadapannya langsung meredup. Dengan raungan, Baili Simi mengayunkan tinjunya, mengibaskan puing-puing abu-abu itu. Melihat ke bawah, ia melihat pola iblis itu telah hancur, dan noda darah di dadanya semakin dalam. Teknik macam apa ini? Wajah Baili Simi dipenuhi keterkejutan. Bunga bukan lagi bunga. Batu bukan lagi batu. Dan manusia bukan lagi manusia. Pada saat ini, segala sesuatu di alam semesta telah menjadi niat pedang. Mata Sura, yang memanfaatkan esensi sejati Yuan Futu, mereplikasi niat pedang dari pemimpin sekte pertama. Mengingat kondisi Yuan Futu, melepaskan kekuatan Mata Sura untuk mereplikasi niat pedang tingkat ini akan memiliki konsekuensi yang tak terduga. Namun, dalam situasi hidup atau mati ini, itulah satu-satunya pilihan. Di bawah susunan yang menyala-nyala, 3 api puncak berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan matahari. Mereka mengancam untuk melahap Yuan Futu, tetapi dalam sepersekian detik itu, mereka tampaknya diiris dan ditebas oleh niat pedang yang tak terbatas. Api beterbangan di sekujur tubuh mereka, dan auman naga yang ganas bergema di langit dan bumi. Semua hal kembali ke void. Tatapan Han Fei menyipit, dan sosoknya melintas. Tiba 7 kaki di depan Yuan Futu. Dia langsung merasakan niat pedang menyerangnya dari segala arah. Niat pedang ini jauh lebih kuat daripada teknik apapun yang pernah dilepaskan Yuan Futu. Meskipun dia adalah seorang kultivator di alam Mang Surgawi, kekuatan niat pedang ini telah mencapai tingkat transformasi. Yuan Futu hanya memiliki sedikit esensi sejati yang tersisa. Bahkan jika dia menggunakan Mata Sura untuk meniru niat pedang dari pemimpin sekte pertama, dia masih akan jauh dari keadaan tak terkalahkan yang pernah dicapainya di kembali ke alam dewa. Han Fei mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa benda-benda yang masuk adalah tumpukan benda acak, pecahan batu, kain compang camping, darah berbau busuk, bahkan beberapa helai rambut. Benda-benda yang tampak biasa ini, pada saat itu, terasa lebih kuat daripada harta ajaib di tangannya. Semuanya bisa menjadi pedang. Inilah esensi pedang segala benda. Han Fei sekali lagi melepaskan teknik mengalir api, membakar kota. Arus merah tua samar membentuk pusaran di sekelilingnya. Beberapa sebesar baskom, beberapa sekecil kepalan tangan. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu meletus, berbenturan sengit dengan raungan melengking yang memekakkan telinga. Serang, teriak Han Fei. Baili Simi tahu Han Fei sedang berbicara dengannya. Dan meskipun ia tidak suka diperintah, ia tetap bertindak saat ini. Ia menerjang ke depan, iblis sejati abadi, menyeret tubuhnya yang hancur, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, saat ia memasuki ruang ini, aura pedang tak terbatas dari segala hal menyerangnya, menyapu ke segala arah, tak menyisakan jalan keluar. Suara renyah. Sutra yang robek bergema saat iblis sejati abadi yang tinggi dan ramping ditebas maju mundur oleh aura pedang. Seluruh tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Kain yang melilitnya terus-menerus terurai, dan luka-luka yang dalam semakin banyak. Energi iblis di dalam dirinya mulai menghilang dalam jumlah besar. Hanya dalam 3 tarikan napas, iblis sejati abadi ditelan oleh aura pedang yang luar biasa. Tanpa raungan terakhir, ia meledak menjadi bola energi iblis yang padat dan mulai menghilang. Cek, Baili Simi murka. Ia tak pernah membayangkan citra Dharma langit dan buminya yang telah dipadatkan akan dihancurkan oleh seorang kultivator di alam Tianmang. Meskipun hal ini tidak akan banyak berpengaruh, karena ia cukup memadatkannya kembali. Gelombang niat pedang yang tiba-tiba itu sungguh luar biasa kuatnya. Bahkan sebelum ia sempat mendekat, niat pedang segala hal telah mengunci targetnya dan menyerbu ke bawah. Baili Simi mengerahkan seni kaisar pertempuran 9 meternya hingga batas maksimal. Nyaris tak mampu menghalangi niat pedang tersebut, tetapi ia tak bisa maju selangkah pun.
Citra Dharma Han Fei. 8 naga langit. Kini terdesak bagai gunung. Tetapi masih tertahan kuat oleh niat pedang segala hal. Pada saat ini, situasi tiba-tiba menemui jalan buntu. Han Fei tak pernah membayangkan ia akan dipaksa ke dalam situasi sulit seperti ini. Ia menatap sekelompok murid berpakaian biru di balik kabut abu-abu di kejauhan. Tatapannya tertuju pada Feng Chenzi. Ia berteriak, "Apa yang kalian tunggu?" Dalam kehampaan, Gong Liangqing bergidik mendengar ini dan bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan?" Feng Chenzi menggenggam tangannya di belakang punggung. Seringai tersungging di wajahnya. "Jika kita tidak bertindak sekarang, itu akan menjadi tidak masuk akal." Dimengerti. Murid-murid Sekte Beiming, dengarkan. Gong Liangqing belum selesai berbicara ketika Feng Chenzi melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu. Aku sendiri sudah cukup." Begitu selesai berbicara, ia menghilang. Hanya menyisakan bayangan samar di udara. Langkah Feng Chenzi lambat. Melayang di udara. Namun setiap langkah menempuh jarak 100 kaki. Saat ia mendekati Yuan Futu, ia tiba-tiba merasakan niat pedang yang tajam. Namun, sebagian besar kekuatannya ditahan oleh Bai Li Simi dan Han Fei, sehingga hanya sedikit yang tersisa untuk menyerangnya. Pedang yang tampak seperti terbuat dari jasper muncul di tangannya, dan pola-pola cahaya halus muncul di bilahnya, meresapinya dengan esensi angin yang kaya. Pedang, kanon pedang utara, menusuk ke udara, dengan sempurna menampilkan misteri elemen angin. Pedang itu sangat cepat dan tajam, seolah-olah dapat menembus kehampaan. Niat pedang yang tersisa dari segala sesuatu bertemu dengan pedang ini dan langsung menghilang. Niat itu sama sekali tidak mengubah lintasan pedang ini, dan langsung menusuk rompi Yuan Futu. Puff. Bab 332 hidup tergantung pada seutas benang. Tubuh Yuan Futu bergetar hebat. Teredam suara daging yang terkoyak. Merasakan sakit. Ia menunduk dan melihat serpihan kecil ujung pedang mencuat dari dadanya. Feng Chenzi, dengan senyum dingin di wajahnya, mengerahkan tenaga dengan pergelangan tangannya. Dan dengan bunyi dentang, seluruh pedang menembusnya, hingga ke gagangnya. Serangan fisik sederhana. Bahkan jika pedang itu menembus jantungnya, tidak akan berakibat fatal bagi Yuan Futu, yang telah ditempa oleh kekuatan iblis. Namun, esensi elemen angin di dalam bilah pedang mengamuk hebat, menyebabkan organ-organ dalamnya bergetar. Darah, bercampur gumpalan kecil, menyembur dari mulut dan hidungnya. Melihat ini, Xiao Douzi, yang terjebak dalam pertempuran sengit dengan saudara Futu, menjadi murka. Ia mati-matian mencoba menyerang ke depan, tetapi dihalangi oleh lebih dari selusin murid dari Sekte Zhouyu dan Dewa Naga. Nangong Qiushui tetap terkapar di reruntuhan. Kesadarannya masih tersisa, tetapi ia tak mampu bangkit dan bertarung lagi. Xiao Nan dan yang lainnya terluka parah. Mati-matian berusaha menangkis serangan gabungan para murid dari dua sekte besar. Tak seorang pun di alun-alun itu bisa menyelamatkan Yuan Futu. Juga tak seorang pun mampu melakukannya. Saat pedang itu menembus dadanya, niat pedang All Creation lenyap. Dan Bai Li Simi serta Han Fei berada di hadapan Yuan Futu dalam sekejap mata. Menghadapi para penguasa tiga sekte besar, Yuan Futu tak punya pilihan lain. Ia merenung, menemukan bahwa lautan roh primordialnya yang samar telah meredup, sepenuhnya hening. Eliksir emas di tengahnya telah kehilangan warna aslinya, dan seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Ini adalah kedua kalinya hal ini terjadi. Konsumsi esensi sejati yang intens telah melampaui batas daya tahan eliksir emas, menguras seluruh kekuatannya, mengakibatkan keadaan hening total ini. Bagi seseorang yang terampil sepertimu di tahap awal Tianmang untuk mencapai ini sungguh mengesankan, kata Han Fei dingin. Feng Chenzi tidak menghunus pedangnya. Ia berkata dengan tenang, siapa di antara dua master sekte yang ingin mengakhiri hidupnya? Terserah kau, harta karun itu ada bersamanya. Apakah harta karun roh kekacauan itu menyatu dengan daging dan darah? Aku akan tahu setelah aku membunuhmu. Sedangkan untuk buku tingkat 7, bahkan setelah kau mati, jejak ingatannya akan tetap ada. Aku punya cara untuk mengekstraknya. Han Fei mengatakan ini, lalu mengalihkan pandangannya ke Bai Li Simi dan berkata, Tuan Bai Li, kumohon. Mata Bai Li Simi berkilat dingin. Ia mengangkat tinju kirinya, dan pola-pola iblis mengalir di atasnya.
Energi iblis yang kuat terus berkumpul, menyebabkan garis-garis pola iblis bersinar semakin terang. Ia mengayunkan tinjunya dengan kekuatan yang mungkin bahkan lebih kuat daripada pedang Xuanzong Yuan Futu pada kekuatan maksimumnya. Yuan Futu merasakan hembusan angin menerpa wajahnya, merasa bahwa hidupnya akhirnya berada di ambang kematian. Ia sedikit gemetar, bukan karena takut mati, tetapi karena kebencian yang mendalam atas kehancuran sekte pedang yang akan segera terjadi. Adegan-adegan berkelebat di benaknya bagai lentera yang berputar, dan semua adegan di dalamnya adalah potongan-potongan kisah pertumbuhannya di sekte pedang. Dari kasih sayang yang lembut kepada Waner saat pertama kali masuk ke sini, hingga kemunculannya di kompetisi pedang, dan pertarungan yang menegangkan dengan Jian 12. Kenangan mendalam itu terkondensasi menjadi fragmen-fragmen kecil, yang lenyap dalam sekejap mata. Yuan Futu menundukkan kepalanya dalam diam, merasa bahwa semuanya telah berakhir. Pukulan Bai Li Simi penuh dengan kekuatan. Setelah melihat kekuatan Master Sekte Tianxuan, ia tak berani gegabah. Jadi ia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Belum lagi tahap awal Tianmang. Bahkan jika ia telah mencapai puncaknya, ia akan terluka parah oleh pukulan ini. Luka Yuan Futu begitu parah hingga bisa dibilang ia sudah hampir mati. Kerusakan lebih lanjut akan mengakibatkan kematian seketika. Energi iblis yang pekat mencapainya dalam sekejap, menggoyangkan rambutnya yang kusut, dan melesat tepat ke dahi Yuan Futu. Dengan suara dentuman, tinju Bai Li Simi membeku di udara. Ekspresinya menggelap, seolah-olah ia telah menghantam pelat baja yang tak tertembus. Lawannya tetap tak bergerak, sementara pola iblis di tinjunya hancur total. Ketika energi iblis yang pekat menghilang, sebuah tangan putih mulus muncul, kokoh bagai gunung, bertumpu di dahi Yuan Futu, menangkis pukulan dahsyat itu. Siapa itu? Merasa ada yang tidak beres, Han Fei dan Feng Chenzi secara bersamaan mundur 3 meter. Fakta bahwa lawannya muncul begitu diam dan dengan mudah menangkis pukulan Bai Li Simi menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatannya. Saat Feng Chenzi pergi, ia menghunus pedangnya. Yuan Futu, yang tak mampu menopang dirinya sendiri, hampir roboh. Tetapi sepasang tangan yang lembut dan halus menopangnya. Futu, aku di sini. Yuan Futu melirik ke samping, menemukan wajah yang familiar namun anehnya memukau. Wajahnya menawan dan memikat. Setelah hampir 20 tahun, sosoknya yang dulu ramping telah menjadi sangat anggun. Ia mengenakan jaket kulit hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Matanya indah, dan alisnya yang sedikit berkerut menunjukkan sedikit rasa sakit hati. Rongxian, kata Yuan Futu sambil tersenyum masam. Terima kasih sudah datang. Qin Rongxian menggigit bibirnya dan berbisik. Saat aku memberimu liontin giok itu, aku sudah bilang jika kau dalam bahaya, aku akan datang apapun yang terjadi. Wanita yang memukau itu tak perlu ditakuti. Tatapan Han Fei tetap tertuju pada pemilik tangan yang anggun itu. Ia mengenakan jubah putih seputih salju, dengan rambut perak menjuntai hingga pinggang. Ia tinggi dan ramping, lebih tinggi satu kepala daripada pria pada umumnya, dengan wajah setampan batu giok. Dibandingkan lebih dari 10 tahun yang lalu, ada beberapa kerutan di sudut matanya, tetapi ini menambahkan sentuhan pesona dewasa. Siapa kau? Feng Chenzi mencibir. Apakah kau juga mencari sepotong kue? Qin Chuan mengabaikan juniornya. Dari sudut matanya, ia melirik Yuan Futu dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku yakin kau tidak lupa. Aku pernah berkata bahwa jika kita bertemu lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yuan Futu mengangguk dan berkata, kau tidak akan membunuhku. Air suci abadi bumi yang kau inginkan ada bersamaku. Tatapan Qin Chuan tiba-tiba menyipit. Kau telah menemukan air suci abadi bumi. Qin Rongxian juga menunjukkan ekspresi terkejut. Yuan Futu berkata dengan suara berat, tolong bantu aku lagi, Tuan Tianmo. Ketika Tuan Tianmo mendengar 4 kata ini, ketiga pemimpin sekte terkejut. Bai Li Simi berkata dengan ngeri, kau adalah Qin Chuan. Mata dingin Qin Chuan mengamati sekeliling dan berkata dengan suara berat, 3 sekte besar sebenarnya bekerja sama untuk menghancurkan sekte pedang. Kau berniat memprovokasi perang di wilayah kekaisaran. Setiap orang berhak membunuhmu. Dewa Tianmo adalah penguasa alam kembali ke dewa. Semua orang tahu bahwa melawan kekuatan sebesar itu, hampir tidak ada peluang untuk menang.
Namun, Han Fei tetap tenang dan berkata, sekte yang terkenal dan jujur. Penguasa kultivasi iblis. Jarang sekali sekte Tianmo datang membantu sekte pedang. Bab 333 yang kuat itu tak terkalahkan. Han Fei tiba-tiba mencibir. Lalu kenapa? Kali ini, ketiga sekte kita mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dengan lebih dari 1.000 murid elit gabungan. Sementara kau satu-satunya dari sekte iblis langit yang mampu bertarung. Setelah ia selesai berbicara, sebuah raungan meletus dari alun-alun. Seekor makhluk roh putih raksasa. Tubuhnya berkobar api. Mencabik-cabik kedua murid sekte Dewa Naga hingga berkeping-keping dengan taringnya. Xiao Bai. Makhluk roh dengan garis keturunan Raja Mastif. Beberapa kali lebih besar dan jauh lebih kuat daripada lebih dari 1 dekade yang lalu. Diperkirakan ia mampu melawan para kultivator di alam kembalinya kekosongan. Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Kau benar. Aku menggunakan teknik rahasiaku untuk datang ke sini dari Sekte Iblis Langit. Jadi aku tidak bisa membawa murid-muridku. Tapi jika kau berpikir ketiga sekte itu bisa menghancurkanku dengan mengepungku, kau salah besar. Tiga pemimpin sekte utama tidak tahu seberapa kuat alam kembalinya dewa, karena mereka belum pernah menghadapi master setingkat ini. Namun, mengandalkan kekuatan jumlah, mereka merasa cukup percaya diri. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chuan sendirian dapat mengalahkan tiga sekte besar. Rongxian, urus saja dia. Serahkan sisanya pada ayahmu. Qin Chuan dengan bangga menghadap tiga pemimpin sekte besar. Sedikit penghinaan tersungging di bibirnya. Qin Rongxian mengangguk pelan, menopang Yuan Futu dan mundur beberapa langkah. Han Fei, 8 naga langit, berniat mengambil inisiatif. Naga emas yang melayang di langit meraung dan turun. Kepalanya tiba-tiba menjadi jelas. Setiap detailnya terlihat. Setiap sisiknya berkilau seperti emas murni. Mata safirnya menyimpan ketenangan masa lalu. Tiba-tiba, pilar api yang berkobar meletus dari mulutnya. Berdiameter 100 kaki. Jika mendarat di alun-alun, ia akan langsung berubah menjadi kobaran api. Dengan dentang, Qin Chuan menghilang. Semua orang mendongak, hanya untuk menemukan sosok berbaju putih itu bangkit melawan angin. Menghadapi semburan api yang dahsyat, Qin Chuan tetap tak tergoyahkan. Terus naik hingga pilar api mendekat. Kemudian, ia berbisik, tulang iblis. Pembalikan adalah tahap ketiga dari disintegrasi iblis surgawi. Sementara tulang iblis sudah berada di tahap ke-6, mewarisi teknik rahasia wujud fisik penyihir leluhur kuno. Pilar api meledak dari udara tipis, hancur menjadi aliran-aliran tebal yang berputar ke segala arah seperti kembang api yang menyilaukan. Qin Chuan tidak menghindar, karena di bawah tulang iblis, serangan lemah ini tidak berpengaruh. Dalam sekejap, ia berada di hadapan kepala naga, bermandikan cahaya keemasan. 8 naga langit menatap manusia mungil itu. Sedikit ketakutan terpancar di mata safir mereka. Dan raungan nyaring terpancar dari bibir mereka. Qin Chuan dengan santai mengayunkan pukulan. Dan energi iblis yang kuat melonjak keluar. Kepala naga itu tampaknya telah dihantam oleh serangan yang sangat dahsyat. Dengan suara dentuman keras, sisiknya terkelupas. Dan jatuh ke udara. Meledak menjadi bola api surgawi. Satu pukulan lagi mematahkan tanduk kepala naga itu. Satu pukulan lagi. Dan taring naga yang penuh itu pun hancur lebur. Ditelan oleh naga itu. Sosok Qin Chuan melesat. Dan ia berada di atas kepala naga. Tiba-tiba menendang dahi 8 naga langit. Bang! Naga emas raksasa yang telah berkelok-kelok entah berapa mil tiba-tiba tenggelam. Dan elemen api di dalamnya. Esensi sejati mulai hancur. Runtuh dan berhamburan bagai sungai pasir. Pemimpin Sekte Iblis Surgawi, Qin Chuan, menggunakan metode sederhana namun brutal untuk membunuh naga itu. Namun hal itu sangat menakutkan para pemimpin tiga sekte besar. Pada titik ini, kita tak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa, kata Han Fei serak. Wujud dharmanya hancur berkeping-keping. Bai Li Simi dan Feng Chenzi bertukar pandang, menyadari situasi tak terelakkan dan tak ada jalan kembali. Mereka memutuskan untuk melancarkan serangan nekat. Feng Chenzi mengangkat pedang gioknya dan berteriak, "Seni Dewa Angin Utara." Dalam sekejap, ratusan bilah pedang biru muncul dari kehampaan, menjulang di langit bagai badai, menebas ke arah Qin Chuan. Qin Chuan mengulurkan jari telunjuknya dan perlahan menggerakkannya secara horizontal di udara.
Seperti kuku yang menggaruk pintu. Suara tajam terpancar. Dan dari ujung jari itu, energi iblis yang tak terbatas dan dahsyat meletus. Mencapai kembali ke alam dewa berarti pemusnahan ramuan emas dan wujud dharma. Memandang dunia sebagai tungku. Mengubah segala sesuatu menjadi esensi sejati. Qin Chuan telah lama mencapai alam kelahiran kembali ilahi. Apa yang dipancarkannya bukanlah esensi sejati, melainkan energi iblis yang tak terbatas. Bagaikan awan gelap yang menggantung di langit. Bila pedang biru melesat ke awan hitam, langsung diserang oleh esensinya yang halus dan membusuk. Kekuatannya pun berkurang. Dengan satu putaran, Qin Chuan muncul di hadapan Feng Chenzi dan menghantam bilah pedang tersebut. Harta magis itu hancur berkeping-keping. Kekuatan tinjunya menembus, meletus menjadi gumpalan daging dan darah dari dadanya. Seluruh dadanya runtuh, dan saat ia terhempas mundur puluhan kaki, darah mengucur dari mulutnya. Tinju. Baili Simi menyapu bersih 3 pola iblis yang rumit. Masing-masing dipenuhi energi iblis. Gabungan mereka mencapai batasnya. Meningkatkan kekuatannya secara eksponensial dan membuat pukulan itu terasa semakin mengguncang bumi. Tekniknya luar biasa. Tapi kau terlalu lemah. Qin Chuan memuji kitab tingkat kelima itu. Tetapi membenci kekuatan Baili Simi sendiri. Saat tinju itu mencapainya, matanya berkilat cemerlang. Energi iblis yang dahsyat tiba-tiba muncul di kehampaan. Membentuk pusaran miring di hadapannya. Dengan radius 3 meter. Tinju Baili Simi menancap ke dalam pusaran itu. Dan ia merasakan kekuatan luar biasa yang memutar dan menghancurkannya. Ketiga pola iblis itu langsung hancur. Dan kekuatan mengerikan itu lenyap seperti setetes air di lautan. Tak meninggalkan jejak. Bagaimana mungkin? Mata Baili Simi memerah saat ia meraung ngeri. Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Kau bahkan belum memahami energi iblis. Namun berani menyebut dirimu seorang kultivator iblis. Kau aib bagi klan iblis kami. Ada banyak kultivator iblis di dunia. Selain kultivator independen, hanya sekte iblis surgawi dan sekte 9 neter yang telah mendirikan sekte. Sekte iblis surgawi dianggap sebagai pemimpin dari jutaan kultivator iblis. Sementara sekte 9 neter jauh lebih lemah. Hampir tidak termasuk dalam 3 sekte teratas. Namun, leluhur kedua sekte ini memiliki hubungan yang mendalam. Konon, kultivator iblis kuat yang mendirikan sekte 9 neter adalah seorang pembelot dari sekte iblis surgawi. Dan seni kaisar pertempuran 9 neter telah dicuri. Seni mengalir api, membakar kota, bilah, tulang pucat, menebas langsung. Serangan Han Fei bukanlah hal yang mudah. Bagaikan sayap burung phoenix api abadi, membakar segalanya. Beberapa bekas luka hangus selebar beberapa kaki langsung tertinggal di tanah. Bab 334. 1 lawan 100. Namun, sebelum bilah tulang pucat itu jatuh, sebuah bayangan tinju sudah menghantamnya. Awan energi iblis meledak, dan tubuh Han Fei jatuh puluhan kaki jauhnya seperti layang-layang yang talinya putus. Seluruh tubuhnya bergetar hebat oleh energi iblis. Pakaiannya langsung membusuk. Dan bahkan kulitnya pun berubah menjadi putih keabu-abuan kusam. Han Fei menyalurkan energi sejatinya untuk menghilangkan energi iblis tersebut. Ia melihat Baili Simi juga terhempas oleh sebuah pukulan. Tampak sangat menyedihkan. Para pemimpin dari 3 sekte besar dikalahkan dalam hitungan detik. Sepenuhnya menstabilkan situasi. Master Sekte Iblis sungguh kuat. Yuan Futu akhirnya menghela napas lega. Tetapi dalam hati ia bertanya-tanya berapa tahun kultivasi yang dibutuhkan untuk mencapai kekuatan Qin Chuan. Mungkin hanya dengan begitu ia akan benar-benar tak kenal takut. Menopang sekte pedang Tianxuan dengan bahunya yang lebar. Qin Rongxian dengan hati-hati menopang Yuan Futu. Merasakan napas yang sudah lama tak terlihat. Dan mengangguk, yah, tapi sejak aku lahir, ayahku tidak berlatih lagi. Mata Yuan Futu menyipit. Mungkinkah penguasa generasi ini menemui jalan buntu? Mengapa kau tidak pergi ke sekte iblis untuk mencariku selama bertahun-tahun? Tanya Qin Rongxian dengan marah. Yuan Futu tersenyum getir. Banyak hal telah terjadi selama bertahun-tahun ini. Aku telah mengasingkan diri hampir sepanjang waktu. Aku berencana untuk menemukanmu setelah aku menemukan air suci para dewa duniawi. Jika tidak, cepat atau lambat aku akan mati di tangan ayahmu. Petik 2. Tidak. Ayahku hanya bicara. Setelah mengetahui kebenaran tentang kematian Tetua Li, dia sebenarnya telah melupakannya.
Dia tidak akan melimpahkan semua kesalahan kepadamu. Satu-satunya orang yang tidak bisa dia lepaskan selama bertahun-tahun ini adalah ibuku. Apakah kau benar-benar mendapatkan air suci para dewa duniawi? Ya, jangan khawatir. Itu benar sekali. 2 dari 3 tetes air suci para dewa duniawi yang diperoleh dari Sekte Sushan telah habis sebelumnya. Dan tetes terakhir masih tersisa. Dia berharap dapat membantu ibu Qin Rongxian kembali sadar. Qin Rongxian tergagap. Sebenarnya, aku berencana menyelinap keluar untuk mencarimu. Tetapi setiap kali, ayahku menemukanku. Dia menghukumku dengan mengirimku berlatih menyendiri di pegunungan belakang bersama Xiao Bai. Baru setelah kau menghancurkan Liontin Giok itu, aku merasakannya dan memohon ayahku untuk datang menyelamatkanmu. Kalian sampai di sini begitu cepat. Bahkan menggunakan harta sihir spasial terbaik pun akan membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk sampai ke sini dari Sekte Iblis Surgawi. Kata Qin Rongxian, ayahku menduga kalian dalam bahaya. Jadi dia tidak menggunakan harta sihir spasial itu. Sebaliknya, dia menyuruhku terus-menerus melakukan rahasia rotasi disintegrasi iblis surgawi. Terus-menerus lakukan, seru Yuan Futu. Meringis kesakitan saat luka di dadanya tertarik. Mampu terus-menerus melakukan rahasia rotasi untuk bepergian dari Sekte Iblis Surgawi ke sini pasti telah menghabiskan energi iblis yang sangat besar. Namun Qin Chuan tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali. Tampaknya mereka yang berada di alam dewa yang kembali benar-benar tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Yuan Futu memandangi wajah Qin Rongxian yang begitu rupawan dan berkata, setelah bertahun-tahun, kau telah tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi sangat cantik. Wajah Qin Rongxian memerah. Dalam 20 tahun terakhir, ia memang telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Sifat kekanak-kanakannya telah memudar, digantikan oleh temperamen yang dewasa dan menawan. Saat ini, kekalahan 3 pemimpin sekte utama bukan berarti akhir dari perang. Han Fei berdiri dengan malu dan berteriak, para murid sekte Dewa Naga, dengarkan perintahku. Dalam sekejap, ratusan murid sekte Dewa Naga berteriak serempak, menyerah melawan anggota sekte pedang yang tersisa dan berbaris dengan tertib. Berdiri di belakang Han Fei secara berurutan. 9 murid sekte Neter, dengarkan perintahku. Para murid Sekte Neter 9 sebelumnya telah menjadi sasaran serangan besar-besaran oleh formasi pedang Kaisar Laut Yuanji. Dan sekarang jumlah mereka kurang dari 200. Tetapi bersama-sama mereka masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Feng Chenzi memegangi dadanya yang runtuh, terhuyung berdiri. Menatap sekelompok murid berpakaian biru di bawah kabut abu-abu. Dan berkata dengan suara berat, mulai. Dalam kehampaan, ekspresi Gong Liangqing tampak serius. Dia telah menyaksikan segalanya dan memahami situasi yang sedang berlangsung. Matanya sangat terfokus. Tetua, Master Sekte telah memberi perintah. Apakah kita akan bergabung? Seorang murid bertanya sambil membungkuk. Gong Liangqing terdiam sejenak. Lalu mengangkat tangan kirinya. Memberi isyarat untuk mencegah. Dan berkata, perang ini berakhir di sini. Tinggalkan tempat ini. Tapi bukankah kita akan menyelamatkan Master Sekte? Seru murid itu kaget. Gong Liangqing berkata dengan suara berat, jika kita pergi menyelamatkan, aku khawatir seluruh sekte akan binasa di sini. Pemimpin sekte membuat kesalahan dalam penilaian kali ini, dan dia harus menanggung akibatnya. Dan yang harus kita lakukan adalah kembali dan memulihkan diri. Saudaraku, aku mengerti. Gong Liangqing meninggikan suaranya. Ayo pergi. Di alun-alun, Feng Chenzi merasakan darah bergolak di tubuhnya. Esensi sejatinya kacau. Dan lautan jiwanya juga berantakan. Sekalipun dia bisa bertarung lagi, dia tidak akan bisa mengerahkan kekuatan apapun. Namun, ketika dia melihat para murid Beiming di bawah awan mulai menghilang, hatinya seperti ditusuk pisau tajam. Dan dia berkata dengan kejam, kau Gong Liangqing. Han Fei tertawa arogan. Sekarang ratusan murid sekte ada di sini. Aku tidak percaya kalian bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kalian semua datang padaku. Dan kemudian saat Bai Li Simi memberi perintah, murid-murid dari kedua sekte itu menyerbu seperti air pasang. Masing-masing dari mereka adalah murid elit sekte. Dan setidaknya mereka berada di level dewa hukum. Harta karun spiritual yang tak terhitung jumlahnya datang dengan deras. Bagaikan badai yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya.
Qin Chuan tampak tak berarti dalam pemandangan luas ini. Seolah-olah ia akan langsung tenggelam. Ia perlahan merentangkan tangannya. Dan energi iblis yang tak berujung muncul dari belakangnya. Samar-samar terlihat di dalamnya. Iblis dan setan yang tak terhitung jumlahnya mengerikan dan mengerikan. Puluhan ribu jumlahnya. Seperti pasukan Rohin. Apa ini? Han Fei menyeka darah dari mulutnya. Matanya terbelalak kaget. Raungan dan lolongan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi telinganya. Baili Simi menelan ludah. Ia pernah melihat deskripsi adegan seperti itu dalam teks-teks kuno. Ia berkata dengan suara serak. Ini parade malam 100 hantu. Setiap pemimpin sekte iblis memiliki parade malam 100 hantu mereka sendiri. Dan milik Qin Chuan adalah yang terkuat yang pernah ada. Energi iblis yang terpancar dari kerangka-kerangka yang diselimuti aura hitam. Roh-roh jahat berambut acak-acakan. Dan para jenderal hantu tanpa kepala membubung tinggi ke angkasa. Membuat parade malam 100 hantu ini tampak luar biasa ganas dan dahsyat. Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan. Pertarungan brutal pun meletus. Keputusasaan membuncah di hati Han Fei dan Baili Simi. Akhirnya menyadari betapa kuatnya mereka di alam dewa yang kembali. Pada saat itu, sesosok Qian hendak meninggalkan medan perang tanpa suara. Qin Chuan sedikit bergeser, berbalik dan muncul di hadapannya. Ia berkata dengan muram, "Di bawah iblis surgawi, tak ada jalan kembali." Feng Chenzi mengangkat kepalanya. Raut wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Rambutnya yang acak-acakan dan ekspresinya yang kalah membuatnya tampak lebih menyedihkan daripada seorang pengemis. Bab 335. Perjuangan maut. Tidak. Aku tidak boleh mati di sini. Feng Chenzi meraung dengan ganas. Memusatkan seluruh energi sejatinya ke ujung jarinya dan menyerang dengan ganas. Energi sejati hijau tua yang tak tertandingi meletus dari ujung jarinya. Membentuk gelombang cahaya halus yang langsung mencapai Qin Chuan. Orang yang menyedihkan. Tubuh Qin Chuan bersinar dengan pola-pola iblis yang aneh. Mengukir pola-pola tulang. Dan perlahan-lahan menjadi lebih terang. Gelombang cahaya hijau tua itu tiba-tiba bertabrakan dengannya. Tetapi tampak begitu lemah. Meledak dari depan. Tidak mampu menyebabkan kerusakan sedikit pun. Dengan kekuatan tulang iblis itu, pertahanan fisik Qin Chuan sebanding dengan harta spiritual pertahanan tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin Feng Chenzi, seorang ahli alam Tianmang, mampu menembus? Tatapan Qin Chuan yang sangat dingin. Tinjunya tiba-tiba mundur. Menjadi bayangan samar. Dan menghilang tanpa suara, hanya menyisakan sedikit energi iblis. Dada Feng Chenzi yang sudah ambruk tertusuk, dan kabut tebal daging dan organ yang tercabik-cabik menyembur dari belakangnya. Matanya melotot, darah menetes dari sudut mulutnya. Ia mengulurkan tangan untuk mencengkeram ujung baju Qin Chuan, tetapi tak berhasil. Ia merasakan gelombang energi iblis mengalir deras di sekujur tubuhnya. Seketika membungkam seluruh laut jiwanya dan bahkan menghancurkan inti emasnya. Tak seorang pun yang lebih memahami kekuatan mengerikan seorang ahli alam dewa yang kembali daripada dirinya. Penghasut perang sekte ini telah menemui ajal yang tragis. Seorang jenius yang bakatnya pernah memukau seluruh istana kekaisaran. Qin Chuan menyaksikan makhluk rendahan ini gugur di kakinya. Seringai jijik terpancar dari napasnya. Ia mengamati kembali medan perang. Menyadari bahwa 9 sekte Netherworld dan Dewa Naga yang sebelumnya dominan telah sepenuhnya dipadamkan. Pertempuran sengit dengan parade malam 100 hantu telah mengakibatkan korban yang mengerikan. Maju, Baili Simi menghentakkan kakinya ke tanah. Kekuatan dahsyat itu melemparkan tubuhnya ke dalam kehampaan bagai anak panah. Hanya dengan meninggalkan tempat ini ia bisa menyelamatkan hidupnya. Sekalipun ia hanya bisa menjadi seorang kultivator biasa. Itu lebih baik daripada kehancuran total. Saat ia melarikan diri, ia mulai merasakan penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Seharusnya ia tidak pernah berpartisipasi dalam perang antar sekte ini sejak awal. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perang ini akan berakhir dengan kehancuran total. Namun pada saat itu, sebuah raungan memekakkan telinga meletus, dan nyala api yang berkobar tiba-tiba muncul di hadapannya. Panas yang membakar menyerbu ke arahnya. Hampir melelehkan tubuhnya. Meskipun esensi sejatinya yang tersisa semakin menipis, Baili Simi masih mampu mengaktifkan pola sihir seni Kaisar Perang 9 Nether untuk menahan serangan api tersebut. Lemahnya serangan esensi sejati tipe api membuktikan keterbatasan kekuatan lawan.
tetapi juga menghalangi jalan keluarnya. Menatap tajam, ia melihat seekor makhluk roh yang menyerupai serigala putih raksasa berdiri di dekatnya. Tubuhnya berkobar-kobar. Tidak akan semudah itu untuk melarikan diri. Qin Rongxian memutar jari-jarinya, melepaskan teknik penjinak binatang untuk terhubung dengan Xiao Bai, makhluk roh dari garis keturunan Raja Mastif. Dalam sekejap, ia menghalangi jalan keluar Bai Li Simi. Minggir, dasar brengsek, Bai Li Simi mengumpat dengan cemas. Pola-pola magis berputar-putar di tinjunya, siap meledakkan makhluk roh itu hingga mati. Namun, begitu tinjunya menyentuh udara, rasanya seperti terjun ke dalam rawa yang kental, stagnan luar biasa. Teratai hitam seukuran kepalan tangan mekar di hadapannya, masing-masing bernoda tinta dan memancarkan cahaya redup. Memadatkan teratai itu adalah energi iblis yang tak terlukiskan dan tak tertandingi. Saat bunga teratai bermekaran, pola-pola iblis di tubuh Bai Li Simi meredup, bagaikan seorang punggawa yang bertemu kaisar. Dalam hal pemahaman dan kendali energi iblis, sungguh disayangkan tak ada kultivator di seluruh istana yang mampu menandingi Qin Chuan, pemimpin sekte iblis surgawi. Setelah pola-pola iblis itu runtuh, tubuh Bai Li Simi mulai membusuk. Dagingnya terkelupas seolah-olah dipotong-potong. Rasa sakit luar biasa yang menembus otaknya membuatnya menjerit pilu. Ia mencoba memobilisasi esensi sejati dalam ramuan emasnya, tetapi menemukan bahwa teratai hitam aneh telah muncul di lautan energi primordialnya. Dan ramuan emasnya perlahan menghitam, bagaikan buah yang telah lama membusuk. Semuanya hancur. Bai Li Simi akhirnya menyadari hidupnya akan segera berakhir. Kultivasinya hancur. Semua terjadi begitu cepat hingga ia tak dapat menerimanya. Pertempuran yang dulu ia yakini akan dimenangkannya telah berakhir dengan bencana. Hal ini membuatnya dipenuhi penyesalan dan amarah yang mendalam, membuat aumannya semakin serak dan memilukan. Peng akhirnya diselimuti aura iblis hitam pekat, lalu berubah menjadi teratai hitam. Ketika kelopaknya yang montok terbuka, wujud fisiknya lenyap. Qin Chuan memainkan teratai hitam di telapak tangannya. Ekspresinya muram. Melihat sejarah sekte iblis surgawi, kecakapan tempurnya akan menempatkannya di antara tiga besar. Ia memiliki 3.000 teknik sihir, menguasai semuanya. Dan, teknik pemutus nyawa teratai hitam, yang baru saja ia gunakan adalah salah satunya. Yuan Futu bersandar lemah di bahu halus Qin Rongxian. Aroma samar tercium di hidungnya. Melihat hasilnya telah diputuskan. Berkat usaha Qin Chuan, sekte pedang Tianxuan akhirnya memiliki secercah harapan. Ia menghela napas panjang lega, dan tiba-tiba merasakan kelelahan yang hebat menguasainya. Ia hanya ingin tertidur lelap, tetapi kemudian api pucat tiba-tiba muncul di pandangannya yang kabur. Inilah teknik rahasia Han Fei, pemimpin sekte Dewa Naga. Api itu meliuk-liuk bagaikan naga dan ular, mendekat dalam sekejap, bahkan membuat Qin Rongxian tak menyadarinya. Hati-hati, Yuan Futu mendorong Rongxian sekuat tenaga, lalu menerjang maju. Saat terkena, ia meletuskan api, seluruh tubuhnya mendesis, dan zirah naga Yuanyangnya yang penuh luka meleleh dengan cepat. Mata Qin Chuan berkilat ganas saat ia melambaikan tangannya. Gelombang energi iblis menyelimuti Yuan Futu seperti kepompong, langsung memadamkan api. Qin Chuan, teriaknya. Ketika Qin Chuan menoleh, ia mendapati Han Fei sudah mencengkeram leher Qin Rongxian. Wajahnya yang putih menjadi ganas tak wajar, matanya merah padam. Ia berkata dengan kejam, "Kau punya kekuatan untuk menembus pengepungan tiga sekte. Tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menyelamatkan nyawanya dariku." Energi iblis itu perlahan menghilang. Yuan Futu telah menyelamatkan nyawanya, tetapi ia masih merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Ia berkata dengan marah, "Tak tahu malu." Han Fei mencibir, "Jika rasa malu bisa membuatku tetap hidup, aku bisa lebih tak tahu malu lagi." Sambil berbicara, ia mengerahkan tenaga dengan jari-jarinya. Rasa sakit melintasi wajah Qin Rongxian, dan sedikit darah mengalir di lehernya. "Lepaskan Rongxian." Mungkin karena amarahnya yang meluap-luap, bibir Qin Rongxian melengkung membentuk senyum yang nyaris tak terlihat. Nadanya begitu dingin sehingga seolah menjerumuskan sekelilingnya ke dalam dunia es dan salju.